Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Febriani Bara, NIM 2103030095, kelas C semester 1 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ke-7 yang berjudul Trump dan Politik Neo-Nasionalisme, Hak Kristen dan sekuler nasionalisme di Amerika. Dalam situasi ekonomi dan mosi tidak terpercaya pada kelompok politik mapan, Trump muncul membawa kekuasaan alternatif. Kekuasaan Trump setidaknya merefleksikan dua kemungkinan atas pergeseran struktural baik bagi Amerika Serikat maupun pada ranah global. Pertama, secara ekonomi politik, naiknya Trump boleh jadi menunjukkan kekalahan rezim pasar bebas dan visi ekonomi neoliberal yang selama ini menjadi kerangka utama kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini berkaitan langsung dengan janji kampanye serta haluan kebijakan yang mulai terlibat di awal masa kepresidennya. Kedua, secara politik, Trump membuka ruang kebangkitan bagi populisme politik konservatif. Isu-isu yang bertautan dengan aspek etnisitas, nasionalisme, gender, hingga agama belakangan muncul sebagai diskursus publik yang cukup ramai. Trump menerjemahkan ancaman terhadap nasionalisme dalam bentuk kebijakan proteksionisme, supremasi dan kepentingan nasional Amerika Serikat, kemudian diadvokasi melalui proteksi sektor perdagangan identitas politik sebagai basis dari kebijakan perdagangan yang proteksionis. Populasi merupakan serangkaian imajinasi politik moralisti tertentu yang disadarkan pada konflik antara rakyat melawan elit yang dianggap korup atau memiliki moralitas yang interior. Antagonisme antara rakyat dengan elit diperantarai oleh sistem nilai tertentu moralitas. Trump memakai retorika populisme untuk memobilisasi simpati dan dukungan rakyat kelas bawah yang dirugikan, namun tanpa berusaha merubah relasi kekuasaan yang ada. Posisi istimewa golongan elit golongan ekonomi Amerika Serikat tetap terpelihara. Proteksionisme perdagangan dan sentimen nasionalis yang sering ia lontarkan hanya berfungsi sebagai kamuflase. Trump telah memperlihatkan bahwa arus proteksionisme perdagangan kini mulai bergerak. Ekonomi dunia boleh jadi akan meninggalkan model neoliberal yang mengandalkan aliran barang dan kapital yang terliberalisasi. Pada konteks ini, globalisasi ekonomi dunia memudar. Kerjasama antara negara akan dibayangi oleh konflik-konflik kepentingan nasional antar negara. Oleh karena itu, Trump tidak sedang melawan arus neoliberalisme lewat slogan ekonominya yang nasionalis. Trump hanya memanfaatkan sentimen nasionalis, kebijakan proteksionis Trump secara dialektis adalah bentuk lain dari upaya memelihara neoliberalisme Amerika Serikat. Sekian penjelasan saya tentang buku 7 yang berjudul Trump dan Politik Neo-Nasionalisme, Hak Kristen dan Sekuler Nasionalisme di Amerika. Sekian dan terima kasih.